Mas. Pak. Bukan sih keadaannya. Adane ngaten balak. Wong anu ngoten iku ge apa mikir ngono. Nangis kayak Maksudnya mikir apa? kok malah mboten ngetos lho kula niki mikir napa niku larene kan kula mboten ngetos malah. Malah nangis. Nggih. Sampai berapa nangis? Oh ya, mboten nangis malah wonten petung itu malah manggon koyo iki tadi foto. Mulai kapan? Mulai kapan Dayan ya? Kita 4 hari, Mbak. Hah? Kita 4 hari. Kalau ada piye? Anu. Mau ini ku mandel mawon ngoten sareng ngoten anu. Moro-moro nangis ngoten. Istilah iki wedi ngono, Mbak. Iya. Iki mboten ngomong. Mana? Mbak ini. Mbak. Kenal aku enggak? Mbak Nita kayak. Sampok. Mbak Alin. Boleh ke situ? Benar. Ya, kok sakit apa? Bisa keluar enggak? Bingung biasa. Bingung gimana? Kerja di apa? Enggak pikir apa? Ada masalah nggak? Ada kan lalu kamar. Nggak pasang di dalam beton. Gimana lagi? Terus? Jadi intinya nggak pasang rumah beton. Mungkin orang tua ini sabar ya? Iya nggak? Apa? Ada masalah apa sampai itu? Intinya nggak pasang dalam orang tua. Pengen rumah sendiri. Bisa punya, Mbak. Oh, kayak kan anaknya nggak rumah saya. Terus? Tapi terus ngoten tapi Maksudnya gini, kalau dengan ada perasaan takut atau yang sampai menyebabkan sampai nggak tenang, itu pasti ada sesuatu yang pasti. Sebab takutin apa? ini kemudian Karena nggak kerasan. Yang lain nggak kerasan menurut aku. ini ngoten pikiran itu bingung ngoten Ini kerasan. ini ngoten iki maksudnya kemudian kok longgar ngoten ngoten aku bingung terus ngoten Dalam kono lo ngapain kerjaannya? Rawat boleh aja kan? Iya. Sabtu kan ya dia. Kalian masak kalian. Kadang-kadang dia ngarep, kadang-kadang ini. Ya kan memang pekerjaan itu kan. Dia kan dia menukui, Mbak. Sopor repote lah. Iya. Capek kah? Merasa capek nggak? ya capek Capek nggak capek karena itu kewajiban. Jadi semua harus dikerjakan meskipun terpaksa. Dan sama merasa terpaksa. Iya. Kemarin waktu memutuskan menikah di sana, mengenai rumah di sana apa di sini? ini kan anu baik pokoknya pertama ketemu kan baik loh Sopo? maksudnya pertama ketemu kan anu sih baik pokoknya pertama ketemu baik terus Apa, Mbak? Aku kok biasa. Terus waktu pertama ketemu mertua baik. Nah, sekarang gak apa-apa tenang aja kan bujumu. Gak apa-apa tenang. terus kalau mau nonton masalah mulai bingung ya tetap belani anu Terus terus pikiran terus terus pikiran itu bergerak masalah
kula mboten pernah jelas keluarga itu mboten pernah. Iku pendem piyambak. Terus sampai seperti apa, maksudnya ada masalah apa kan sebenarnya sampai kepikiran sedalam ini? Apa kita semua aja, soalnya kita nggak bisa ngobatin kalau dengan nggak bisa jujur. Ini kalau tidak wonten di semalam. Ngomong nggak yang kalau nggak bisa Komo wonten sing terus ketong ngoten langsung deket wonten lho. kira-kira Mariani ngerti nggak masalah apa? Sampai belum ketemu sama Ini Pak sekali. Jawa di karo Yane. Iya, Apa yang sing pernah ki Gendong yang Yane. Soalnya Ojo di ndak ngerti kowe sampean ngomong terus terang ae. Apa sinano? tidak semua penyakit dan keluhan itu bisa diobati dengan obat, tidak semua. Terkadang-kadang jenengan curhat aja, iso longgar dan tidak perlu obat. Kalau It's the motherfucking Eagle Double G. Bu, di kurung rumian Bu, keluaran lagi Bu. Hilang aku pikiran. Jadi, bilang jujur, apapun masalahnya, selagi itu bisa dikeluarkan dan mungkin bisa meringankan masalahnya, pikiranmu, dan tidak sampai menjadi penyakit. Bukankah lebih baik nggak perlu obat kan? Kalau sampai sendiri bisa ngobati? Karena tidak semua penyakit itu akan bisa sembuh dengan obat, tidak. Contohnya ini, sepertinya sama itu menyembunyikan sesuatu. Mungkin jujur lah ya, mungkin pernah dapat perlakuan atau kata-kata yang terlalu keras atau apalah yang menurut sampean kebangetan. Terus aku ngomong terus terang Mas Yani kan bujuni sampean. Yang utama mesti bela sampean. Tapi tidak berarti harus menentang orang tuanya juga. Jadi mungkin di sini ada salah paham. Sampean salah ya, gak bisa untuk tuju. Padahal posisinya nih karena malah tuju. Mungkin waktu perasaan sampean halus, sungkan ke dibura lek ngadu-ngadu. Tapi masalah kecil itu nanti pendem juga akhirnya besar. Gak apa-apa loh sampai tujuan untuk tujuan sampean. Apa yang membuat sampean sampai ketakutan seperti ini? Kenapa nih? Ini kondisi Pak Tini ngoten niku to. Anu ke mikir ngoten kampunan. Anu ya dipun ngoten dipun mikir ngoten ngoten. Ini kan jendela itu. Mungkin ini yang bisa dari yang dok mana? Mungkin ini. Sampean nggak isi cuek ya? Nggak bisa. Mboten sakit kali ternyata niki toku alus lari niki tekan aku. Dibono ngoten masalah niku lho ya mbak. Alus lari. Ini mboten jelas napa-napa. Komentar mriki nggih mboten pernah jelas ya. Bukan masak ya. Itu memang lho cerita tentang Iki wis lama kok rasane. Cuma sampean sing paling abot gara-gara diwene apa? Ampun dulu ya. Aku ya kasih kami sak dereng. Sama ada buku enggak apa-apa? Sama ada buku. Biar lihat. Dereng napa-napa niku. Wujud ketemu kan kula ke kebutuhan terus ki belani. Ya malah itu. Malah apa? Maksudnya kan keluarga pomo napa sedaya kan pun pomo gajah-gajah napa kan gajah bareng lan iku ngoten mak iki mak lati ndak usah tinggal itu ke untuk de anu gimana pernah ngoten Itu Jok.
sanes duwean kula ngoten sanes napa mbasan kula ngoten pernah ngoten maksudnya terus sembilan gitu bukan dia pas-pasan bahaya sih. Gini ya, karena latar belakang pendidikan dan lain-lain, mungkin Mbak dari kecil didikannya halus, jadi ketika Drina iki ada kata-kata yang menurut DDE rada kasar, padahal kalau menurut kita itu nggak kasar ya, itu akan masuk sekali. Mungkin maksudnya Yati itu bagus, cuman cara penyampaiannya wae mungkin salah, mungkin ya aku tuh nggak ngerti. Cuman di sini memang ketika kita memutuskan menikah itu kita memang benar-benar harus siap lahir batin, nompo bojo, marotwo, sak keluargane, iya kan? Andaikan zaman itu bisa sedikit cuek mungkin ya, tapi nggak bisa dipaksa juga. Maksudnya apapun itu bisa dikatakan beliau senyumin wae, tapi sama nggak kudu ngomong sampai kudu wajib, gak oleh dipendem dewe. Jadi kalau nggak apa-apa, nggak oleh dipendem dewe karena nanti dampaknya itu akan jelek nih sampean kayak seperti ini. Ini bisa dikatakan ringan ya, karena sama masih bisa ngomong, karena sampean masih bisa cerita ketika saya tanya. Tapi kalau sudah sangat mendalam, traumanya mendalam, itu nanti jelek. Bisa menangis nggak bisa terkendali, bisa itu nanti berpengaruh juga ke perilaku. Saya ada kepentingan Akhirnya ntar muncul perilaku sih nggak bisa kamu handle, nggak bisa kamu kendalikan dengan pikiranmu, nggak bisa di logika, itu semua akan terganggu. Iya sih. Saya ini seandainya ya, sampean ketika memutuskan apapun yang terjadi aku gak bisa ambil mertua aku wedok. Padahal posisinya sampean bojone Mariani. Kayak umpama pindah rene, apakah itu akan selesai masalahnya? Kira-kira. Apakah kayak gini ini tidak lebih baik si Mariani ngomong ngambil ibu yang sewu, nggak oleh berkata kasar-kasar juga soalnya ibu kan. Bilang aja kalau Dek Drina itu punya sakit sing kita nggak ngerti, kamu ngomong gitu. Kalau dia ada kata-kata sing kirane atau perlakuan sing mungkin agak kasar atau gimana, dia masuk banget. Masalahnya kita semua punya latar belakang beda, pendidikan juga beda. Jadi aku sampean Drina dan semuanya itu punya orang tua yang mendidiknya itu mesti beda-beda. Kayak Mbak Lin, ngerti kan? Nggak kacil timbul kayak apa? Kan harus biasa keras, ket awal ket bayi dididik keras. Jadi ketika dineni ngono-ngono kuwi mungkin aku luwes sandure ngomongnya. Tapi beda mbak iki, masalahnya pendidikannya dari kecil dia diulangi halus, ya. Beda mana mbak sampean, iya kan? Kak sampean kan kerap ditinggal yang alas, yang kono biasa mungkin lanang pisan, jadi mandiri. Jadi kita harus bisa menyatukan itu semua di sini, sing bisa menjadi lantaran iki, sing iso menyatukan ini keduanya, adik ambek ibu sampean. Ibu kok ngalah gitu, maksudnya Mbak Yati nggak salah, karena maksudnya juga baik mungkin. Dedina juga nggak salah, karena mungkin dia ada keinginan sebelum terturuti dan mungkin pengen menjual apapun dan itu memang haknya sebagai istrimu kan. Cuma di sini kayaknya ada sesuatu miskomunikasi, salah paham. Jadi maksudnya apik, akhirnya nerimone nggak apik karena mungkin cara penyampaiannya sing salah, iya nggak? Soalnya aku juga kenal bule ya. Gak Dedina memang ketaknya memang halus dong. Gak iso ngomong seru, beda kan tak ngomong Mbak Lim. Nah aku kan kayak macan. Sampean bertahan dengan sikapmu yang seperti ini nggak apa-apa. Kamu jarang, wanita kayak kamu sekarang ini jarang. Ini kan aku wedok-wedok nggak enak kayak sampean. Aku juga nggak juga. Jadi ketika ada orang-orang entah itu keluarga atau apapun ngasih tahu sama kita, didengerin aja tapi nggak usah dimasukin hati apalagi pikiran. Nggak perlu kalau itu nggak penting. Tapi khusus untuk orang tua, jenenge wong tua, itu wong tua sampean tidak cuma ibu, tapi mertua juga termasuk mertua sampean. Memang gak oleh ngomong kasar, tapi insya Allah ya nggak usah terlalu dimasukin. Saya nggak tahu. Nanti tak bantu juga dengan obat untuk menenangkan saja.
Tapi terlepas dari semuanya itu, obat itu nanti akan bekerja sangat maksimal. Kayak jenengan bisa ikhlas. Ilmu ikhlas itu sulit sekali memang. Aku dulu nggak gini pengalaman di Morotua ya. Jadi aku nggak terlalu iso ngandani karena aku memang pribadi ketika nikah sudah nggak punya mertua. Jadi aku nggak ngerti udah pamit mertua gitu ya. Cuman bayanganku memang mungkin ya ngono ya. Tapi ya Mbak sebutlah di Morotua itu ngono ya. Oh, mertua itu luar biasa. Mertuamu luar biasa. Terus cara menghadapinya gimana kamu? Serius, ayo sharing ke sini. Sama cerita satu-satu biar Mbak paham. Ayo coba, saya pikir Mbak ya. Aku nggak di mertua, soalnya mertua aku sendiri. Mbak sini tuh sih, pengalamanmu dengan mertua kayak apa? Ya di mana-mana mertua itu kan mesti gitu. Soalnya orang anyar, orang baru karo awake dhewe, nggak kenal, nggak ngerti tek-tekan ya. Nggak ngerti watak dan sifatnya. Jadi ya mertua saya banyak berbicara, saya sebenarnya iya juga banget tapi ketika menghadapi mertua saya memilih untuk jadi wong kalem seperti itu. Tapi nggak dimasukkan hati, nggak usah kok pikir. Nah Mbak Sandy apa? Iya, hampir sama Mbak. Soalnya apa kuwi mertua kuwi kan orang baru iku mau. Pokoknya apapun sing mendikane beliau wis dene dijarne ae. Awake dhewe sing ngomong sing ngalah. Ndak usah dileboki nanti. Besok aku tak tekan. Langsung aja. Tidak sayang, makanya dilatih. Saya tidak tekan. Mertua sampean kalau ada masalah selalu membantu anaknya kan? Iya? Iya enggak? Sayang, mertua sampean ketika kalian berdua ada masalah selalu membantu Mas Mariani kan? Berpihak gitu kan? Saya tidak tekan. Kalian punya anak laki-laki. Kira-kira ayo kita berhayal, kita berpikir nanti ke depan. Kira-kira sampai kok lek putrane sampean duwe bojo, ambek bojone sekarang sampean duwe apa? Mestinya menengahi. Harus ya menengahi ya. Itu kan pendidikanmu kayak gitu. Tapi mungkin bisa yang dia. Saya ibu ketika putrane jenengan salah, ketika putrane jenengan tukaran ambek garwane, kira-kira sing jenengan lakukan apa? Kita ini kalau pribadi saya ya, pribadi saya, semuanya saya jadikan satu. Saya kasih tahu semuanya, tidak satu-satu. Saya anak saya dina ya, saya belum dina, enggak. Semuanya kalau saya. Itu yang dikatakan latar belakang pendidikan yang berbeda itu seperti itu, iya kan? Jadi kalian itu harus menyatukan dua keluarga yang berbeda, sangat berbeda. Nah, melihat sayang sampean, jadi kadang-kadang kurang memperhatikan perasaan si mantu. Aku nggak akan memutuskan sampean kok akhirnya pindah ke sini atau menetap ke sana. Yang paling penting sekarang ini Mbak Grina itu mengalami masalah kesehatan jiwa. Orang dengan masalah kesehatan jiwa, okay? Kalau diteruskan itu nanti akan semakin berat, ya. Jadi untuk kebaikan semuanya, karena pemicunya sudah jelas, itu sebenarnya cuma karena salah paham aja, ada miskomunikasi antara beliau berdua. Dengan ngayal, kalau mesti iso lah, aku yakin. Ya, intinya ya untuk sementara tolong dirubah, tapi juga harus ngomongin orang tua ya. Aku paham sampai juga kalau cilik bayi aku kenal sampean, orangnya kalem-kalem sebenarnya. Tapi aku nggak ngerti sampai ada masalah apa sih di dalam rumah kalian itu sampai menyebabkan sampean kayak gini. Tapi setelah sih aku tahu memang kalian berbeda dari kayaknya cara didiknya, ya. Sampean itu kelihatan banget kan ya beda. Karena aku Yang mana ada? Tidak ada saudara lain? enggak, tunggal dia. Oh, tunggal. Anak tunggal kan biasanya istimewa. Tapi tidak terlalu istimewa. Maksudnya? Ya perlu dimunawarkan, tapi tidak keterlaluan. Iya, gitu. makanya. Tapi saya lo ya. Ya karena itulah Bu, karena kita itu berbeda-beda sama. Siji anggit, siji sulit lah. Tetapi tetap saja sudah. Laku. Bineka. Negara mewacara. Rasa kepala baru bisa besok. Pokoknya siji anggit, siji sulit dulu. Sudah tahu. Tapi mau sampean iki
Didik aku kan ya ngene lho. Makanya didikane ibu iki halus. Tak didik aku ndak ngene. Soalnya aku banget. Lho kula mboten nyanyian yo. Aku wonge yo. Tapi yang berlanjutan ini istimewa berarti. Ini kayak bapak itu. Oh. Bapak itu kalau dia Lalu dia, Mbak. halus, bapak itu. Oh, pamrih iki lho, Pak. Halus memang enggak banyak bicara. Putrane pinten Ibu? Ketahuan dia. Mbak nomor Nomor kali. sing nomor 1. Nomor 1 di rumahnya Pak Lurah. Enggak usah takut. Ya, enggak usah takut. Serius aku bilang serius. Kalau sampean terlalu ketakutan, itu nanti akan berpengaruh buruk dengan kejiwaan. Ya, bisa pikirannya, bisa bujurnya. Sama cita-citanya nikah 1 kali seumur hidup kan? Iya kan? Iya kan? Bisa tidur nggak semalam? Berapa malam? Nggak berkurang nih, Iya. 48. Kira-kira sama kalau di sana semakin stres nih. Sementara ini di sini lagi Bu. Sementara ini di sini lagi sampai dia benar-benar ikhlas. Aku dulu ngomong bolak-balik ngomongnya ilmu ikhlas itu enak cangkemku ngomongnya. Tapi ngelakonnya angel. Aku paham. Cuman aku bisa ngomong memang ilmu ikhlas itu luar biasa deh. Angel banget. Tapi kak jenengan bisa melewati masalah ini, jenengan jadi pemenangnya. Ya. Gini Mari, sekarang kan semua sudah berusaha untuk berbicara dari hati ke hati. Kalian berdua harus ngomong. Terus Dek Juna ternyata dia punya kelemahan dalam hal ini, dia orang halus sebenarnya, beda untuk kita ya. Jadi ya memang itu semuanya harus ngerti dan memahami posisinya ya. Sama kepala keluarga itu bisa mimpin dan ngasih contoh. Gak usah terlalu banyak ngomong. Kalau pengen ngasih contoh ke istri atau ke anak atau ke orang-orang sekitarmu, nggak perlu kalian ngomong. Cukup sampean melakukan sesuatu yang baik dan mereka semua pasti akan menirukan. Nggak usah perlu ngasih contoh yang jahat-jahat. Pasti orang juga ngerti kalau emosi dan kita bisa melakukan hal-hal di luar batas kesadaran kita, tapi itu semua nggak perlu dimunculkan. Cukup menengah lah. Tapi kalau musuh dengan diam aja udah paham kok. Nggak perlu sampai nangani ya. Sini. Pokoknya